Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi kelompok kami yang berjudul konsumsi dan tabungan. Saya di sini sebagai moderator. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Idu Aulia dengan NPM 2151030174 dari program akuntansi syariah kelas A. Dan teman-teman saya bernama 1. Nabila Imanina Fahira dengan NPM 2151030065. 2. M. Farhan Reza Ridhokolik dengan NPM 2151030186. 3. Icen Kelentinas dengan NPM 2151030173. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian konsumsi. Konsumsi dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menghabiskan nilai guna. Di samping itu, tindakan ini juga untuk memenuhi kebutuhan baik individu atau bersamaan. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi dapat disebut sebagai seorang konsumen. Konsumsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Seseorang yang melakukan kegiatan konsumsi umumnya disebut sebagai konsumen. Sedangkan produk-produk yang dikonsumsi merupakan barang maupun jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen. Selanjutnya, konsep kebutuhan dasar manusia. A. Konsep manusia. Manusia pada dasarnya dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, manusia sebagai makhluk holistik, artinya manusia makhluk yang terdiri dari biologis, psikologis, sosial, dan spiritual, atau sering juga sebagai makhluk biopsikososial spiritual. B. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ialah unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan fisiologis dan psikologis untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Nabila. Pola konsumsi. Pola konsumsi berasal dari kata pola dan konsumsi. Pola adalah bentuk struktur yang tetap, sedangkan konsumsi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam rangka pemakaian barang dan jasa hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan. Jadi, pola konsumsi adalah bentuk struktur pengeluaran individu atau kelompok dalam rangka pemakaian barang dan jasa hasil produksi guna memenuhi kebutuhan. Pola konsumsi dapat dijadikan sebagai salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga. Pola konsumsi yang didominasi pada pengeluaran makanan merupakan potret masyarakat dengan kesejahteraan yang masih rendah. Konsumsi dan fungsi konsumsi. Konsumsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Seseorang yang melakukan kegiatan konsumsi umumnya disebut sebagai konsumen. Sedangkan produk-produk yang dikonsumsi merupakan barang maupun jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen. Fungsi konsumsi. Pengertian konsumsi merupakan sebuah aktivitas pada manusia yang mengurangi dan menggunakan dalam penggunaan barang dan jasa untuk secara bertahap dan simultan memenuhi kebutuhan hidup dan kepuasan orang. Tujuan konsumsi lainnya diantaranya 1. Menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang sekaligus. Hal-hal yang termasuk ke dalam klasifikasi mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa secara sekaligus adalah barang-barang yang habis pakai atau tidak barang-barang yang tidak dapat bertahan lama, yaitu seperti makanan dan minuman. 2. Mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa secara bertahap. Hal-hal yang termasuk ke dalam klasifikasi mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa secara bertahap adalah misalnya penggunaan barang yang tidak habis dalam jangka waktu singkat, yaitu seperti mobil, motor, pakaian, furnitur, rumah tangga seperti meja, kursi, lemari, dan sebagainya. 3. Pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani. Adanya tujuan utama dalam sebuah kegiatan pada konsumsi manusia adalah
memenuhi kebutuhan fisik dan mental mereka. Kebutuhan fisik seperti minum atau makan, olahraga dan lainnya, sambil melakukan kebutuhan spiritual seperti hiburan, membaca ibadah, dan lain sebagainya. 4. Memuaskan kebutuhan secara fisik. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan fisik seperti seseorang yang membeli produk pelangsing agar tetap langsing dan ideal, atau mengonsumsi obat-obatan sebagai dalam sebuah kecantikan dan dapat membeli pakaian bagus untuk terlihat cantik dan elegan, hingga untuk memenuhi kebutuhan fisik dengan cara langsung. 5. Mendukung aktivitas produksi. Keinginan manusia untuk mengkonsumsi produk barang dan jasa tertentu dapat mendorong terjadinya aktivitas produksi. Kedua aktivitas ini akan saling menguntungkan seluruh pihak yang terlibat, yakni pihak yang memproduksi dan menginginkan keuntungan serta pihak yang mengkonsumsi dan menginginkan kepuasan. 6. Membantu menyesuaikan rumusan tarif upah minimum untuk pekerja. Aktivitas konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat digunakan pemerintah sebagai tolok ukur untuk menyesuaikan rumusan tarif upah minimum. Selain itu, aktivitas ini juga bisa dijadikan acuan penentuan tarif pajak serta rasio anggaran belanja negara. 7. Sebagai titik awal dan akhir kegiatan ekonomi, perilaku konsumsi masyarakat juga menempati posisi penting dalam kegiatan ekonomi karena berperan sebagai titik awal sekaligus titik akhir kegiatan tersebut. Seseorang yang menginginkan ponsel baru misalnya akan membeli ponsel tersebut dan memulai suatu transaksi dalam kegiatan ekonomi. Setelah ponsel dimiliki dan keinginannya dipenuhi, kegiatan ekonomi itu otomatis berakhir pada titik itu. Fungsi konsumsi dengan APC dan MPC. Fungsi konsumsi adalah suatu fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dengan pendapatan nasional dalam suatu perekonomian. Persamaannya C sama dengan A tambah BY. Keterangannya C menyatakan tingkat konsumsi, A menyatakan konsumsi rumah tangga secara nasional pada saat pendapatan nasional 0. B menyatakan kecondongan konsumsi marginal, Y tingkat pendapatan nasional. Kecenderungan mengkonsumsi atau disebut propensity to consume. Kecenderungan mengkonsumsi dibedakan menjadi dua, yaitu kecenderungan mengkonsumsi marginal dan kecenderungan mengkonsumsi rata-rata. Yang pertama, MPC atau disebut marginal propensity to consume adalah angka perbandingan antara besarnya perubahan konsumsi dengan besarnya pendapatan nasional sehingga dapat dirumuskan, yaitu MPC sama dengan AC atau Y. Adapun di sini sebutan dari masing-masing AC atau AY. Yang pertama, AC, selisih mengkonsumsi atau tambahan konsumsi atau perubahan konsumsi. Dan AY, selisih pendapatan atau tambahan pendapatan atau perubahan pendapatan. Efek propensity to consume atau APC yaitu membandingkan antara besarnya konsumsi total dengan pendapatan C atau YD atau dari persamaan 1.1 besarnya. Adapun di sini rumusnya yaitu APC sama dengan C atau YD sama dengan A atau YD tambah B, atau APC sama dengan A atau YD tambah MPC. Fungsi tabungan. Fungsi tabungan yaitu fungsi yang menunjukkan hubungan antara tabungan S dengan pendapatan Y. Dengan menggunakan rumus fungsi konsumsi dapat ditentukan sebagai berikut. Y sama dengan C plus S, S sama dengan Y min C, padahal C sama dengan A plus BY, sehingga S sama dengan Y dikurang A plus BY. S sama dengan Y min A min BY. S sama dengan A plus 1 min BY. Jadi fungsi tabungan dapat dirumuskan sebagai berikut.
Syarat mutlak fungsi tabungan yaitu nilai A sama dengan harus negatif, nilai 1 min B sama dengan harus positif. 1. Marginal propensity to consume. Pengertian MPC adalah perbandingan pertambahan konsumsi terhadap pertambahan pendapatan disposable. Marginal propensity to consume menggambarkan seberapa besar kecondongan perubahan konsumsi akibat dari adanya perubahan pendapatan. Sederhananya, MPC merupakan kecondongan marginal dalam konsumsi. Dari pemahaman ini, MPC dapat dirumuskan sebagai berikut. MPC sama dengan delta C atau delta YD, di mana MPC sama dengan marginal propensity to consume, delta C sama dengan perubahan konsumsi, delta YD perubahan pendapatan. Menghitung nilai delta C sama dengan C2 min C1. Delta C sama dengan 1.500 dikurangi 1.200 sama dengan 300. Menghitung nilai delta YD. Delta YD sama dengan Y3 dikurangi Y2. Delta YD sama dengan 1.500 dikurangi 1 juta sama dengan 500. Menghitung nilai MPC. MPC sama dengan delta C atau delta YD. MPC 300 atau 500. Di mana average propensity to consume. Average propensity to consume menggambarkan tingkat konsumsi rata-rata, di mana tingkat konsumsi dibandingkan terhadap tingkat pendapatan disposable, sehingga average propensity to consume dapat dirumuskan dengan APC sama dengan C atau YD. Dengan menggunakan rumus tersebut, hasil perhitungan nilai APC nampak seperti hasil pada tabel di atas. Misalkan seperti pada baris keempat, bahwa konsumsinya sebesar 1.500.000 dan pendapatan disposable yang diperoleh juga sebesar 1.500.000, sehingga nilai APC-nya yaitu sebesar 1. 3. Marginal propensity to save. Marginal propensity to save secara sederhana adalah kecondongan menabung APC. Didefinisikan secara lebih jelas yaitu perbandingan antara perubahan tabungan dibagi dengan perubahan pendapatan disposable. Marginal propensity to save dapat dirumuskan sebagai berikut. MPS sama dengan delta S atau delta YD.